Dikasihi Tuhan, setelah sepanjang hari kita boleh beraktivitas dan malam hari ini saya percaya kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Kita boleh bersyukur, boleh merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih mungkin posisinya agak bebas saat ini, mari ambil tempat yang terbaik gitu ya, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita boleh memperoleh berkat dari ibadah kita sore hari ini. Baik, kita akan segera memulai. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari persiapkan hatimu, mari persiapkan dirimu, mari persiapkan pribadimu untuk datang kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Mari teduhkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Dan mari kita datang dengan kerendahan hati. Mari kita katakan, Tuhan kami mau menyembah-Mu. Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu pada saat sore hari ini. Mari Engkau singkirkan setiap beban, setiap persoalan yang mungkin pada saat ini boleh membelenggu dan menekan jiwamu. Jangan biarkan itu menghalangi Engkau untuk memuliakan Tuhan pada saat sore hari ini. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu. Hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat sore hari ini. Kami bersyukur Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Dan kami mau merendahkan hati kami pada saat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu dalam mengucapkan syukur kami atas peristiwa kebangkitan dan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Biarlah Engkau boleh mengurapi ibadah kami sore hari ini. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau menjamah setiap kita. Oleh sebab itu siapkan hatimu, siapkan dirimu. Tuhan mau Engkau memuji dan memuliakan Dia pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku
langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari persiapkan hatimu pada saat ini untuk membawa setiap dosa, kelemahan, pemberontakan, dan kejahatan di hadapan Tuhan. Ia yang telah mati di atas kayu salib, Ia yang telah bangkit, Ia yang telah naik ke surga. Ia adalah Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Asalkan dengan kerendahan hati kita mau datang menghampiri tahtanya. Mari persiapkan dirimu. Kita menaikkan satu pujian, karya salibmu. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, inilah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami membawa setiap pemberontakan kami kepadamu. Dan kuasa salibmu itu yang akan mengampuni setiap dosa dan kelemahan kami, setiap pemberontakan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu
Jemaat, mari kita berdoa di hadapan tahta kudus Tuhan. Pada malam hari ini dengan penuh kerendahan hati kami mengaku dan menyadari bahwa kami penuh dengan dosa. Pikiran-pikiran kami penuh dengan kecemaran. Hati kami menginginkan apa yang Tuhan tidak inginkan. Bahkan langkah-langkah kehidupan kami yang kami jalani adalah seringkali kehidupan dan jalan yang bertentangan dengan isi hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada malam hari ini, di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu kami memohon, Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami yang tidak sanggup hidup benar di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami yang tidak sanggup untuk bertekun setia tinggal di dalam Kristus. Kasihanilah kami yang belum mampu mengasihi sesama kami seperti Kristus telah mengasihi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, manakala kami masih melihat sesama kami tidak seperti Tuhan melihat sesama kami. Kasih kami masih bersyarat, perilaku kami masih dipengaruhi oleh respon-respon orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kiranya kuasa salib-Mu itu mengampuni dan menguduskan kami seutuhnya, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saya percaya ketika kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah-Nya, Tuhan memberikan belas kasihan-Nya, dan Dia mengampuni kita. Dengan kuasa darah-Nya, Ia menyucikan setiap dosa-dosa kita. Dan untuk itulah Dia datang ke dalam dunia. Ia telah mati, Ia telah bangkit, dan Ia telah naik ke surga. Itulah yang kita peringati pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan dari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Mari persiapkan setiap hatimu. Mari siapkan ladang hati kita. Biarlah boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bukti kebesaran-Mu akan mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan pada saat ini. Mari katakan bersama-sama, oh Yesus, hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan, dan bahwa kuasa-Nya akan menjadi sempurna dalam kita dan akan menjadi bukti kebesaran-Nya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu.
kami lemah, kami tidak setia sekalipun. Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, dan kasih-Mu tidak pernah berubah oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami. Engkau selalu ada bagi kami, Engkau terus mengasihi kami, dan Engkau terus memimpin kami ke dalam jalan yang benar. Itulah sebabnya Bapa, pada malam hari ini kami datang memohon kiranya Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, karena kami sungguh percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi oleh karena kuasa firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berfirman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya, sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 28. Kita membaca ayat yang ke-18. Pada malam hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga, dan saya rindu kita mengenal lebih dalam siapa Yesus yang kita sembah itu. Amin. Amin. Dan dengan demikian, kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus yang kita sembah, kita bukan hanya semakin cinta Yesus, kita bukan hanya semakin mengasihi Kristus, tetapi saya rindu kita semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang tahan terhadap penderitaan. Amin. Amin, amin. Itu doa saya. Karena kita semakin mengenal siapa Kristus yang menyertai kita, saya sungguh yakin dan percaya, siapapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah berkata, aku menyerah. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus Tuhan yang ada bersama dengan kita. Amin. Mari perhatikan Matius 28 ayat yang ke-18. Ini menarik sekali. Ini kebenaran firman Tuhan yang sungguh indah. Dan saya percaya ibu bapak buka hati baik-baik, pasang telinga baik-baik, karena Roh Kudus akan berbicara kepada kita malam hari ini. Matius 28 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama dengan penuh kesungguhan. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini konteks ceritanya. Biasa ya kalau kita sukanya ke eksposisi khotbahnya. Ini konteks ceritanya, Yesus sedang berbicara dengan siapa ibu bapak? Dengan murid-muridnya. Ini peristiwanya, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan sebentar lagi Yesus akan terangkat ke surga. Lalu dia mendekati para muridnya. Kalau didramakan slow motionnya, dia datang kepada murid. Terus bukan minum ya, tapi saya minum dulu ya, haus. Ketika Yesus mendekati para murid, lalu apa kata firman Tuhan? Tuhan berkata begini, kepadaku. Ingat ya, perhatikan kalimat ini, kan ini penting. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga, Di surga, dan di bumi. Mari kita telisik firman Tuhan ini lebih baik lagi. Ada dua kata yang saya rindu kita perhatikan benar, yaitu kata yang pertama, kepadaku. Kata yang kedua, tentang kuasa. Mari kita perhatikan kata kepadaku. Kata kepadaku ini saudara-saudara, itu ditulis dalam bentuk possessive pronoun. Ini bahasa Inggris lagi ya. Ini tensesnya bahasa Yunani-nya. Apa itu possessive pronoun? Itu menyatakan bahwa Kristus itu menjadi satu-satunya pribadi yang dipercayai. Kristus satu-satunya penerima kuasa. Kristus satu-satunya yang diberi mandat oleh Tuhan untuk memiliki kuasa atas surga dan bumi. Jadi dari kata kepadaku itu, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa tidak ada penguasa lain di dunia maupun di surga selain Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Yakin gak nih? Ini kata firman Tuhan. Makanya saya suka melakukan eksegesi firman Tuhan itu karena apa? Dari kata demi kata, dari bentuk kalimat, kita langsung bisa mengerti apa itu isi firman Tuhan. Jadi Kristus berkata kepada muridnya dan kepada kita semua, dikatakan kepadaku ini loh. Dengan kata lain, aku ini satu-satunya, tidak ada yang lain. Aku ini satu-satunya yang diberi kuasa. Kata kuasa yang digunakan di sini bukan kata dunamis seperti bagian firman Tuhan yang lain,
tetapi namanya exousia. Apa itu? Kristuslah yang diberi mandat oleh Allah Bapa untuk menjadi perwakilan daripada Allah Bapa. Untuk apa? Menguasai surga dan menguasai bumi. Jadi operasional kuasa di surga dan bumi sing pegang siapa? Dia pegang siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Indah tidak? Di dalam kitab Matius, firman Tuhan, engkau harus menamai dia Yesus, yang artinya apa? Allah Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita. Di terjemahan yang lain itu terjemahkan begini, Allah yang selalu ada bersama kita. Allah yang selalu ada bersama kita itu siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa dia? Dialah satu-satunya penguasa di bumi dan penguasa di surga. Jadi nggak perlu takut sama hantu, saudara. Amin. Amin. Nggak perlu takut sama intimidasi orang. Karena apa? Dia bukan penguasa. Penguasanya siapa? Jesus Christ. Penguasanya siapa? Jesus Christ. Amin. Amin. Kita tidak boleh memberi penghormatan kepada manusia lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada Tuhan. Itu penghinaan. Kita tidak boleh memberikan rasa kagum kita kepada manusia lebih kepada Tuhan. Tidak boleh. Karena siapa penguasa di dunia? Siapa penguasa di surga? Jawabannya Yesus Kristus. Oh haleluya. Bukankah ini berita yang menggembirakan bagi kita semua, saudara-saudara? Di tengah situasi yang seperti ini, banyak orang mungkin merancangkan rencana yang jahat kepada kita. Di tengah-tengah tuntutan ekonomi yang seperti sekarang ini, di tengah-tengah gejolak yang begitu luar biasa, mungkin banyak orang yang merancangkan yang tidak baik kepada kita. Don't worry, be happy. Karena ada apa? Karena ada Yesus Kristus yang punya kuasa atas surga, yang punya kuasa atas bumi, dan itulah yang berjalan dan selalu ada bersama dengan kita kapan? Setiap hari. Amin. Colek kiri kanannya, nggak usah takut lagi ya. Colek-colek ya. Ngomongnya begitu ya, nggak usah takut lagi ya. Gitu. Tidak usah takut lagi ya. Amin. Amin. Karena ada siapa? Yesus. Kebenaran ini juga menegur kita semua. Kita juga tidak boleh macam-macam. Kita tidak boleh bertindak melebihi siapa? Melebihi Tuhan. Karena yang punya kuasa Tuhan. Amin. 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 Kita semua ini cuma penata layan. Kalau kita diberi berkat, gunakan berkat itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita diberi kuasa, gunakan kuasa itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kuasa baik di bumi maupun di Oh haleluya. Amin ya. Nah saudara-saudara, saya mau kita masuk lebih dalam. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang satu-satunya yang punya kuasa atas dunia dan atas surga. Sekarang di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dalam bacaan nas pembuka ibadah tadi disebutkan bahwa Kristus itu naik ke surga. Berarti sekarang Kristus ada di mana? Ada di surga. Lalu kalau pertanyaannya orang Jakarta ngomong, ngapain Kristus di surga? Kenapa Kristus tidak tinggal di dunia saja? Toh dia yang punya kuasa atas surga dan atas. Kalau saya tanya begitu, jawaban saya apa? Suka-sukanya dia dong. Mau di surga dia punya urusan, mau di surga dia punya mau, terserah gitu kan. Kalau dia yang punya. Tapi saya mau ngajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Kristus lakukan sementara dia ada di surga? Ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Mari seperti biasa, Alkitab kita jangan pernah ditutup, handphone kita jangan pernah ditutup. Ya, maksudnya handphone di Alkitab ya, Alkitab di handphone jangan pernah ditutup. Hal yang pertama, mari kita buka 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Apa yang dilakukan Kristus ketika dia ada di surga? 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Saya mau tanya, Yesus di surga ngapain di sini? Ayo. Pengantara. Jadi apa yang suka KBS? Jadi apa ini? Kristus di surga menjadi pengantara. What the meaning pengantara? Kata pengantara itu katanya penghubung. Apa lagi? Jembatan. Jembatan. Apa lagi? Bluetooth. Kata lain pengantara bukan hanya penghubung, bukan hanya jembatan, tapi juga kata lainnya itu mediator. Infrared. Misalkan ada A dan B itu membuat suatu perjanjian, lalu salah satu pihak dia melanggar perjanjian itu. Lalu karena salah satu pihak melanggar perjanjian terjadi komunikasi yang mandek. Nah, karena terjadi komunikasi yang mandek, maka ada pihak ketiga yang masuk yang menjembatani kedua belah pihak. Apa sih maksudmu yang kurang? Oh ini, yang sini akan ngomong, dianya begitu sih, makanya saya nggak begini. Ngobrol panjang lebar, sini ngobrol panjang lebar, mediatornya akan mencarikan titik temu. Makanya dia bisa mengerti? Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Kristus. Dia masuk ke surga untuk menjadi pengantara bagi kita, menjadi mediator bagi kita. Kenapa? Karena kita manusia sudah merusak perjanjian kita dengan Tuhan. Ibarat kata, perjanjian itu item perjanjiannya ada 10 item. Kita yang rusak, yang merusaknya perjanjian itu di kita merusaknya itu 9,9. Jadi hanya 0,1 yang tidak rusak. Apa itu? Masih hidup. Ya kan? Kalau orangnya masih hidup berarti perjanjian masih berlaku walaupun totally kita rusak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, Kristus naik ke surga menjadi pengantara itu artinya apa? Dia akan menghadap kepada Bapa dan berkata, Bapa, ada apa dengan misalkan saya? Ada apa dengan Simon? Lalu Bapa di surga akan mengatakan, Simon itu dosanya banyak. Mulutnya, sebutin 1, 2, 3, 4. Pikirannya 1, 2, 3, 4. Kelakuannya 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalau dibikin jalan itu panjang sekali dosanya. Banyak sekali. Oke, bisa dimengerti? Karena itulah aku akan menghukum dia karena dia layak untuk dihukum karena dia sudah merusak perjanjianku. Nah, makna daripada menjadi pengantara itu kan Kristus akan mengatakan begitu. Oke, berarti ada syarat-syarat perjanjian yang harusnya dipenuhi oleh Simon itu sudah dirusak. Sehingga Simon tidak lagi masuk kategori sebagai pribadi yang memenuhi perjanjian. Betul, misalnya gitu ya. Lalu Kristus akan berkata begini, Bapak, memang Simon sudah merusakkan perjanjian itu. Simon sudah 9,9% total rusak. Tapi bukankah kematianku di atas kayu salib itu untuk menyempurnakan apa yang tidak bisa Simon tanggung? Bukankah kematianku di atas kayu salib itu untuk memenuhi persyaratan yang tidak bisa Simon tanggung? Ketika Bapa melihat apa yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, maka perjanjian itu dikatakan sudah selesai, sudah terpenuhi, sudah lunas dibayar. Jadi saudara-saudara, ketika Kristus ke surga menjadi pengantara bagi kita, memberi penghiburan kepada kita semua bahwa kita tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, seburuk apapun jalan hidup yang pernah kita lalui, sekelam apapun dosa yang pernah kita perbuat, ketika kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan dengar? Tuhan dengar tidak? Dengar. Dengar? Dengar. Kenapa kok Tuhan dengar? Bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Kristus yang menjadi pengantara bagi kita. Oh haleluya. Ini penghiburan besar bagi kita saudara-saudara. Karena ada Kristuslah kita boleh datang kepada Tuhan. Kapanpun, apapun kondisi kita. Jadi jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa diri tidak layak untuk datang kepada Tuhan lalu kabur dari ibadah. Jangan. Itu strategi iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika engkau disadarkan akan dosamu, ketika engkau disadarkan akan pelanggaran-pelanggaranmu, dengan penuh kerendahan hati datanglah kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan dengan satu keyakinan.
Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Karena siapa? Karena Kristus Yesus yang menjadi pengantara bagi kita. Oh haleluya. Indah sekali bukan? Jadi Kristus ke surga untuk menjadi pengantara bagi kita. Lalu yang kedua, mari kita buka Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita. oh haleluya. Kristus duduk di mana? Di sebelah kanan Allah. Apa yang dilakukan dia di samping Tuhan, di samping Allah Bapa? Menjadi pembela. Menjadi pembela kita. Oh haleluya. Hati saya begitu sukacita membaca bagian ini. Karena apa? Karena pada waktu saya menggali kebenaran firman Tuhan, kata membela di sini saudara, ini memiliki makna kayak semacam pengacara yang membebaskan kliennya dari tuntutan hukum. Karena pengacara ini menyodorkan bukti fakta yang valid yang tidak bisa disangkali. Jadi contohnya begini, saudara-saudara. Contoh. Tadi pagi saya khotbah di gereja pusat dari jam 8 sampai jam 11. Misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba itu ada orang fitnah saya. Katanya jam 10 saya itu sedang berada di Ketewel dan membunuh orang. Lalu settingannya berjalan, semua settingannya berjalan. Pokoknya dikesankan saya itu ada di Ketewel dan membunuh orang. Nah, pengacara saya ini, lalu di pengadilan, dia akan berdiri menunjukkan faktanya. Fakta yang paling valid adalah saya memiliki GPS, saya punya Google Map, saya punya Google Live yang bisa eksis dan bisa men-tracer saya di mana saja. Itu ditunjukkan, CCTV gereja ditunjukkan. Kira-kira lolos nggak saya? Lolos. Karena saya punya bukti valid. Bisa dimengerti di sini? Nah, kata pembela itu masuknya seperti itu. Artinya apa? Pada waktu Kristus ada di surga, dia menjadi pembela kita tuh artinya begini saudara. Kita sebagai manusia berdosa tujuannya tetap sama, pasti masuk neraka. Pada waktu kita berdosa tujuannya sama, kita pasti harus dihukum. Dan Kristus, Bapa di surga selalu punya alasan untuk menghukum kita karena kita berdosa. Tetapi ketika Allah Bapa itu mau menghukum kita karena dosa kita, Kristus menghadap Bapa di surga dan berkata, Bapa, memang, sekali lagi pakai contohnya saya, Simon. Kalau saya pakai contoh yang lain, ibu bapak nanti marah sama saya kan repot kan? Kebetulan jalan kita di sini gelap kan? Nanti ibu bapak sembunyi di situ, saya ketok pakai batu kan repot saya kan? Kepala saya makin botak kan nggak bagus, nggak lucu. Jadi saya pakai cerita sama saya saja ya. Misalnya saya lagi, Bapak memang loh Simon itu ya ampun, memang mulutnya tuh licinnya minta ampun. Kalau ngomong itu orang terpesona, padahal hatinya luar biasa busuknya. Misalnya gitu ya. Jadi memang dia layak, sangat layak untuk dihukum, sangat layak untuk dimurkai. Tapi tahu tidak, Simon itu sudah percaya kepada pengorbananku di atas kayu salib. Simon ini percaya kalau aku mati bagi dosa-dosanya. Dan lihatlah Bapak, tangan, lambung, dan kakiku yang kena paku. Ini semua kulakukan untuk Simon si pendosa besar itu. Bisa dimengerti? Begitu Bapak melihat tangan Kristus yang berlubang paku, lambung yang tertusuk tombak, kaki yang tertikam paku tadi, Bapak di surga mengatakan, selesai. Bisa dimengerti? Karena itulah, karena bukti yang disodorkan itulah saudara-saudara, bukan lagi murka yang Bapa berikan kepada kita, tetapi cinta kasih yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena Kristus menjadi pembela kita, kabar baiknya adalah, ingat, Tuhan tidak akan pernah murka kepada kita. Amin. Saya ulang sekali lagi, dengar baik-baik, simpen dalam hati baik-baik.
Karena Kristus yang menjadi pembela bagi kita, maka Allah Bapa di surga tidak akan pernah murka sama kita. Karena apa? Murka itu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini saudara-saudara sedang terpurukkah mungkin, sedang bergumulkah? Kok sepertinya aku begini, kok kayaknya dosaku banyak, Tuhan sedang menghukum aku. Bukan itu saudara. Bukan itu. Kristus mengasihi kita. Allah Bapa mengasihi kita. Dan dia tidak akan pernah lagi murka kepada kita. Karena apa? Kristus sudah menanggung murka itu di atas kayu salib. Yang ketiga, apa yang Kristus lakukan ketika dia ada di surga? Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Sudah ketemu? Oke ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Indah bukan kalimatnya? Perhatikan bagian yang terakhir. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk apa di sana? Menghadap hadirat Allah untuk siapa? Kita ganti kalimatnya. Untuk kepentinganku. 1, 2, 3. untuk kepentinganku. Jadi saudara-saudara, ini loh berita yang sangat indah. Kristus penguasa surga dan penguasa bumi naik ke surga untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Kepentinganku. Kepentinganku. 1, 2, 3. Kepentinganku. Hei, bukankah ini hal yang sangat menyenangkan saudara-saudara? Bukankah ini sangat menggembirakan? Kristus yang punya segala-galanya, Kristus penguasa semuanya ini, dia datang ke surga untuk apa? Untuk kepentingan kita. Oh haleluya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah takut dengan apa yang kita hadapi. Jangan pernah cemas oleh apa yang menimpa dalam kehidupan kita. Jangan pernah kehilangan semangat atas apa yang sedang terjadi. Karena apa? Karena ada Kristus yang ada di surga. Dia menghadap Allah Bapa untuk apa? Untuk kepentingan kita. Nah, satu waktu saya menggumuli kata kepentingan kita ini saudara-saudara. Saya menemukan katanya di sana, namanya katanya itu Hooper. Kata Hooper ini saudara memiliki makna yang sangat indah. Kepentingan kita artinya gini. Kristus menghadap Allah Bapa di surga untuk apa? Agar Kristus dapat memberi manfaat semaksimal mungkin kepada kita. Jadi kalau begitu kalimat sederhananya apa? Kristus menghadap Bapa di surga untuk siapa? Untuk kebaikan. Amin. Kristus menghadap Bapa di surga itu untuk membawa keuntungan sebesar-besarnya bagiku. Kristus menghadap Bapa di surga untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Jadi jika hari ini untuk sementara waktu kita menghadapi kesulitan, untuk sementara waktu kita bergumul, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kehilangan harap. Karena Kristus di surga sedang mengupayakan yang terbaik bagi kita. Bersabarlah. Coba kolektirannya bersabar. Oh haleluya. Be patient. Be patient. Be patient. Karena Kristus di surga untuk mengusahakan kebaikan. Bisa dimengerti di sini? Seperti anak minta ke orang tua itu loh Bapak. Kalau anak minta ke orang tua, Pak, handphoneku rusak. Tolong dong Pak diganti. Oh iya, kamu minta merek apa? Pak, aku mau mereknya iPhone. Oke. iPhone seri berapa? Seri 21. Oke. Papa akan belikan seri 25. Tapi papanya garuk-garuk kepala. Ma, anak kita minta iPhone seri 21. Harganya 300 juta.
Gaji kita sebulan 2.500.000. Wah, orang tua garuk-garuk nggak? Orang tua pasti akan mengupayakan yang terbaik buat anaknya. Betul ya? Akan mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Mungkin anaknya nggak melihat papa mamanya tuh menghitung belanja harian ini mana yang perlu dikurangin, pengeluaran mana yang perlu dihemat, ini bagaimana, tujuannya supaya apa? Sisa-sisa tadi penghematan itu bisa dikumpul, lalu sesuai dengan waktunya dibelikan benda yang dibutuhkan anaknya. Betul? Itu yang namanya mengupayakan kepentingan kita. Itu yang dilakukan oleh Kristus di surga. Kristus mengupayakan apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau hari ini kita merasa masih berjalan di tengah-tengah badai, nggak apa-apa, never mind man. Karena ada Kristus di surga yang sedang mengupayakan kebaikan. Kristus penguasa surga dan bumi, satu-satunya penguasa di surga dan bumi, itu sedang mengupayakan kebaikan bagimu. Bersabarlah. Jangan menyerah. Jangan mundur, jangan patah semangat dan mengatakan matilah aku ini. Tidak. Mari kita belajar seperti firman Tuhan katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang Memberikan kepada Amin. Amin ya. Bisa dimengerti di sini. Jadi Kristus naik ke surga, yang pertama menjadi pengantara bagi kita, menjadi pembela bagi kita, dan yang ketiga mengupayakan kebaikan bagi kita. Nah, sekarang mari kita kembali ke dalam Matius 28. Matius 28, kita akan membaca di ayat yang ke-19. Saya mengajak kita membaca ayat yang 19 saja. Ya, nanti baru kita baca yang terakhirnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya tertarik dengan kata karena itu. Ya kan? Yang suka KBS pasti tahu kenapa kok Pak Gembala sukanya mengeksegesi kalimat penghubung. Because meaningnya very meaningful. Maknanya sangat dalam. Kata karena itu. Karena itu memiliki makna bahwa pada bagian ini sebagai kata yang menjelaskan pemaparan sebelumnya dari akibat dari apa yang dipaparkan pada bagian-bagian selanjutnya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, ingat ya, tadi Kristus berbicara kepada siapa? Kepada para murid. Kepada para murid Kristus berkata, akulah satu-satunya yang diberi wewenang untuk menjadi penguasa baik di surga maupun di bumi. Karena itu, karena aku ini satu-satunya penguasa di surga dan di bumi. Karena itu, ayo kamu pergi. Pergi gak kita? Harusnya pergi gak? Oke. Saya ulang ya, sekarang pertanyaannya. Ibu bapak mohon maaf sebelumnya. Ibu bapak ini karyawan saya. Misal boleh kan ya? Makanya saya udah mohon maaf duluan, jangan dilempar saya ya. Jangan dilempar pakai batu. Kebetulan di jalan kita kan banyak batu ya. Kita pakai ilustrasi, mohon maaf sebelumnya. Ibu bapak ini karyawan saya. Saya ini ownernya. Saya itu ownernya. Ibu bapak itu karyawan saya yang setiap bulan dapat gaji dari saya. Oke? Jamnya saya atur, masuknya jam 8, pulangnya jam 6 sore. Nggak tahu jam berapa jam. Pokoknya jam 8, pulangnya jam 6. Kadang-kadang kalau saya suka-suka ya, kamu lembur ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena ibu bapak di tengah-tengah krisis ini masih bekerja dengan saya, kira-kira nurut gak sih sama saya? Nurut ya. Misalnya si Fitri bagiannya, kamu bagian pantry. Si Eta bagian front office. Misalnya si Kesia bagian cleaning service, misalnya gitu ya. Si Doni bagian accounting. Kalau accounting itu kan ngurusin apa? Keuangan, ngurusin duit gitu ya. Lalu saya bilang sama Doni, Don, tolong dong belikan saya somai di sebelah. Doni pergi nggak? pergi. Kenapa kok pergi? Disuruh atasannya. Hah? Apa bu? Aku seneng jawabanmu. Karena disuruh sama ownernya. Begitu Doni mau ngata, Pak, saya ini accounting.
Saya itu tidak ada urusan dengan somai di sebelah. Bapak beli sendiri nggak apa, kayak nggak punya kaki gitu. Begitu dijawab begitu, saya akan ngomong begitu. Dan besok nggak usah masuk lagi. Kalau perlu nanti pulang sekalian kemasi barang-barangmu, besok nggak usah masuk lagi, nanti di rekeningmu aja ditransfer. Begitu kan? Kenapa kok nurut? Padahal di accounting saya suruh beli somai kok nurut? Karena saya itu ownernya, pemilik perusahaannya. Kalau macam-macam di cut off selesai, nggak bisa selfie-selfie lagi. Karena apa? Nggak punya uang untuk beli kuota. Bisa mengerti pemahaman ini? Karena saya penguasanya, saya bosnya, apa yang saya suruh pasti pergi. Sekarang mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akulah, kepadakulah dipercayakan baik di surga maupun kuasa yang ada di bumi. Lalu Kristus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, kita pergi nggak? Pergi ya? Faktanya? Pergi di tempat. Oh, pintar, saya suka jemaat Kairos luar biasa. Kalau ditanya, kita pergi nggak? Pergi. Faktanya? Masih di Tidak. tempat. Itu namanya kurang inisiatif. Kurang proaktif. Firman Tuhan mengatakan kalau yang nyuruh itu loh bos kita, penguasa surga dan bumi. Kalau di ayat yang ke-20 disebutkan, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya pun kalau kamu pergi, aku temenin, kamu gak pernah sendiri. Tapi kenyataannya kita pergi nggak? Enggak. Teorinya harusnya pergi, Pak. Faktanya? Mundur lagi. Dan kita selalu punya Jalan di tempat. 1001 macam alasan untuk tidak melakukan itu. Aduh, saya kan tidak bisa ngomong, ya kan? Aduh, kan hidupku juga tidak benar. Aduh, saya kan masih berdosa. Aduh, saya kan jarang ke gereja. Aduh, saya kan jarang baca Alkitab. Pokoknya kita bikin acara, bikin alasan supaya kita dibenarkan untuk tidak memberitakan Injil. Betul begitu? Betul nggak? Tolong dong jawab dengan jujur. Betul. Hari ini harus bertobat. Hari ini harus bertobat. Karena kita punya Tuhan. Itu Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang penuh kuasa itu baik di surga dan bumi. Itu Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi lakukanlah bagian kita dengan baik-baik. Berapa minggu ini kita kan sudah belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Betul ya? Kitab Kisah Para Rasul. Mari perhatikan jemaat di kitab Kisah Para Rasul. 3 minggu berturut-turut kita belajar jemaat kitab Kisah Para Rasul. Mereka hidup pertama-tama di pasal yang kedua. Mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam persekutuan yang indah. Dalam cinta kasih yang indah. Tiba-tiba Petrus ditangkap. Lalu mulailah terjadi intimidasi di pasal yang keempat dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi di pasal 4 itu, saudara-saudara, mereka terintimidasi, mulai teraniaya. Orang-orang itu berkata apa? Tuhan, lihatlah mereka menganiaya kami. Lalu mereka berdoa apa? Doanya bukan Tuhan selamatkan kami, no. Doa mereka apa? Doa mereka, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Di pasal yang ke-7, Stefanus mati dirajam. Masuk pasal 8, masih ingat siapa yang terjadi? Jemaat di Yerusalem, laki-laki dan perempuan, Saulus masuk ke rumah-rumah, menyeret keluar mereka, menyiksa mereka, memasukkan mereka penjara. Lalu mereka tersebar ke Yudea dan Samaria. Ketika mereka tersebar ke Yudea dan Samaria, apakah mereka meratapi nasibnya dan berkata, oh Tuhan, betapa malang nasibku? Tidak. Mereka yang tersebar di Yudea dan Samaria itu, mereka tetap memberitakan ini. Amin. 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 Tapi mari kalau kita membaca di pasal yang ke-1, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-6, menjelang Kristus naik ke surga, murid-murid yang sama itu berkata gini, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih memikirkan perkara-perkara dunia. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Kristus mengubah mereka, fokus hidup mereka berubah. Pandangan mereka tidak lagi tertuju kepada dunia, tetapi kepada Kristus. Dan tidak ada lagi yang lebih berharga selain menaati firman Tuhan. Dan dampaknya apa? Injil tersebar ke seluruh dunia hingga datang kepada kita.
Saudaraku, inilah firman Tuhan yang harus kita respon. Jangan lagi seperti para murid Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 itu, yang fokusnya hanya ke dalam dunia, mengikut Kristus untuk mendapatkan keuntungan duniawi, mengikut Kristus untuk mendapatkan kesejahteraan duniawi. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Karena kata firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap. Kalau untuk sesuatu yang lenyap, kenapa mesti kita genggam? Kita harus menggenggam sesuatu yang kekal, yaitu Yesus Kristus dan rencananya. Amin. Oleh karena itu di ibadah kenaikan Kristus ini, saya mengajak kita semua membulatkan hati, membulatkan tekad, untuk seperti para murid di Kisah Para Rasul ini, yang rela membayar harga, rela mengambil risiko apapun, agar aku dapat menyenangkan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, adalah penguasa tunggal di surga dan di bumi. Dia selalu ada bersama kami dan selalu menjadi pembela, pengantaran, mengupayakan kebaikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan Kristus dalam kehidupan kami secara nyata. Sehingga setiap langkah kami akan kami isi dengan apa yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, yaitu dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami selalu menjadi saksi Kristus yang baik. Terima kasih Bapa, kuduskanlah hati, kuduskanlah pikiran, kuduskanlah hidup kami seutuhnya, sehingga mulai malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita pada saat ini. Dan saya percaya ada kerinduan dalam hati kita, ya, untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini? Ya, mari kita berjanji pada diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan? Kita sampaikan kabar baik itu, ya. Kita ceritakan tentang Injil itu. Kita sampaikan, ya, bahwa juru selamat satu-satunya kehidupan manusia itu hanyalah Tuhan Yesus saja, hanyalah Kristus. Tidak usah pergi jauh-jauh ke mana, ke ujung dunia sana. Ya, memang perintahnya sampai ke ujung bumi seperti itu, ya. Tetapi saya percaya bahwa ke ujung bumi itu dimulai dari satu langkah kecil, ya, yaitu kepada tetangga kita, saudara kita, partner kerja kita, teman sekolah kita, seperti itu, ya. Apalagi kita hidup di Bali ini dengan begitu banyak, ya, masyarakat yang beraneka ragam sukunya, ya. Mereka datang dari suku yang berbeda-beda. Sebenarnya sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi sekarang ini bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak, itu saja. Jadi mari ambil komitmen malam hari ini. Tuhan, aku mau, ya, paling tidak satu orang satu hari aku bisa sampaikan berita Injil kepada mereka. Satu pemberitaan Injil kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada sesama kita, itu bisa menyelamatkan mereka. Amin. Ya, kita tidak tahu mereka berada dalam kegelapan seperti apa. Tapi ketika kita menyampaikan berita baik kepada mereka, ya, bisa saja Tuhan bekerja dengan luar biasa dan mereka bisa keluar dari kegelapan itu. Amin. Amin. Ya, baik. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksiannya pada saat ini. Mungkin ada satu pengalaman, ya. Mungkin ada satu peristiwa yang berkesan bagi kita, di mana kita pernah mungkin menyampaikan kabar baik itu kepada sesama kita. Saya memberikan waktu dan kesempatan. Mari kita bersaksi, ya, karena itu bisa menguatkan saudara-saudara kita. Saya ingat di Panjer pernah ada yang bersaksi bahwa dalam kesederhanaan ia pernah berkata kepada seseorang, hanya Yesus yang bisa menolong kau keluar dari masalahmu.
Dia hanya menyampaikan itu saja. Ya, karena ia melihat betapa tetangganya, saudaranya itu ya, itu sangat bergumul dengan masalah yang luar biasa. Ya, dan dia tidak punya apa-apa untuk menolong. Ya, dia hanya berkata, hanya Yesus yang bisa ya menolong kamu keluar dari permasalahan. Dan setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hari berganti hari ya, bahkan beberapa tahun berikutnya, betapa luar biasanya dia kaget ketika satu kali orang itu datang ya. Jadi ada satu masa orang ini pulang kampung dan tidak ada kabarnya lagi. Tiba-tiba sekali waktu datang dan berkunjung ke rumah bapak ini ya, yang ada di Panjer sana. Dan dia kaget karena orang ini bersaksi bahwa terima kasih kamu telah ngomong itu dulu sama saya ya. Dan memang Tuhan Yesuslah yang telah menolong hidup saya. Orang itu telah pulang kampung dan ia membuka usaha yang cukup maju di sana, sehingga ia bisa keluar dari permasalahan hidupnya. Ya, bapak ini tidak pernah tahu, dia hanya mengatakan satu kata itu, dan ternyata Tuhan bekerja. Orang ini bertobat, orang ini menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus, dan pelan-pelan permasalahan hidupnya bisa teratasi. Jadi mari kita ya menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Apa yang menjadi moto kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kemudian menjangkau jiwa, membawa segala suku bangsa, membawa sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi biar itu boleh menjadi semangat kita. Ada yang mau memberikan kesaksiannya? Kalau tidak ada, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mungkin ada yang menyampaikan pergumulan. Bu Sari? Bu Sari dengan senyumnya ya. Kalau tidak ada, doa syafaat untuk bangsa dan negara mungkin akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara kita yang di Poso mungkin bisa didoakan. Mari jemaat kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang tengah berduka oleh karena orang-orang yang mereka kasihi telah Kau panggil pulang dengan cara yang sangat mengenaskan di Poso. Kami berdoa buat keluarga dari 4 saudara kekasih kami yang telah Kau panggil pulang. Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa bagi iman saudara-saudara kami yang di dalam situasi-situasi yang sangat sulit ini. Kami berdoa Engkau akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kiranya kasih-Mu boleh nyata dirasakan oleh mereka. Dan kami pun juga berdoa bagi kami di tempat ini. Kami yang masih bebas beribadah. Kami yang masih bebas untuk menyembah Tuhan. Kami yang masih leluasa memberitakan Injil. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang indah dan berkenan kepada Tuhan. Begitu pula kami mengingat pemerintah kami dalam upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi yang ada. Bapa, Engkaulah harapan kami, Engkaulah perteduhan kami, Engkaulah solusi yang kami butuhkan. Itu sebabnya Bapa, Engkau limpahi hikmat, akal budi, pewahyuan daripadamu kepada para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami boleh menemukan cara-cara yang terbaik untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Begitu pula kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di Kairos. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami, supaya kami pun juga boleh menjadi bagian solusi dari bangsa ini, supaya kami pun juga boleh menjadi bagian daripada solusi menghadapi masalah-masalah yang ada. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah kehidupan kami, sehingga mulai malam hari ini kami akan menjalani kehidupan yang baru. Kami menjalani cara hidup yang baru, cara pandang yang baru, sehingga segala kehidupan kami, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan boleh mendengar seluruh doa kami ini. Karena doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan yang terbaik. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Petugas persembahan akan mengedarkan kantong persembahan dan kita akan menaikkan pujian, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Coba saya undang bangkit berdiri. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur untuk persembahan yang telah kita kumpulkan bersama pada saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa kami boleh ada sebagaimana adanya kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah pada saat sore hari ini Tuhan, memperingati kenaikan-Mu dalam surga.
Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh membawa puji-pujian kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kami lagi untuk kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami. Kami sadar Tuhan, apa yang kami persembahkan pada saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang telah menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami Tuhan. Tetapi kami memberikannya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk semakin memperluas, semakin memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di pos PI Kairos kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Melalui pekerjaan, melalui kehidupan rumah tangga, Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini menjadi ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Doksologi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mengandung kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari angkat hatimu dan katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mengandung kemuliaan-Mu. Seluruh bumi mengandung kemuliaan-Mu. Seluruh bumi mengandung kemuliaan-Mu. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Jemaat sekalian, mari kita menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.